ini saya... Baik anak-anak, karena kita harus mengulangi materi yang sempat kita mati lampu, jadi tolong dipersiapkan ya materinya, modulnya tetap di paket 2. Terakhir kita sampai di nomor 10 ini, yaitu di soal kesetimbangan. Dalam reaksi kesetimbangan, PCl 5 membentuk PCl 3 dan Cl2, ini akan diganti menjadi Cl2. Jika fraksi mol PCl 3 yang terdisosiasi untuk mencari kesetimbangan adalah alfa, dan tekanan gas total adalah P, maka harga Kp adalah, nah kita ulangi bahas dari soal ini. Untuk soal nomor 10 adalah kesetimbangan. Kita tuliskan persamaan reaksinya dulu. PCl 5 berubah menjadi PCl 3 dan Cl2. Kita buat ini mula-mula reaksi timbang. Ini bertambah, di sini berkurang. Setelah itu ada alfa di situ ya, derajat disosiasi. Rumusnya adalah mol saat di R dibagi dengan mol saat di M, mula-mula. Jika di sini alfa, artinya ini per 1. Sehingga mol R-nya adalah alfa. Di sini alfa, di sini 1. Kemudian PCl3-nya 1:1 berarti alfa, ini juga alfa. Kondisi akhirnya 1 min alfa, di sini alfa, di sini alfa. Karena berhubungan dengan tetapan kesetimbangan fase gas, kita harus mencari mol totalnya dulu. Yaitu 1 min alfa ditambah alfa. Ketemunya adalah 1 plus alfa. Karena perlu itu. Setelah kita tahu tekanan total, mol total, kita juga mengetahui ada tekanan total yang besarnya adalah P. Sehingga kita bisa menghitung tekanan parsial masing-masing. Tekanan parsial miliknya PCl5, PCl3, dan Cl2. Yang pertama ini, tekanan parsial PCl5. Dari mol PCl5 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Ini adalah 1 min alfa, dari sini ya. Terus totalnya adalah 1 plus alfa dikali P. Terus kita juga mencari miliknya PCl3. Dari ini, alfa, 1 plus alfa dikali P. Kita juga mencari miliknya Cl2, ini, berarti alfa, 1 plus alfa dikali P juga. Nah, itu sama. Kalau sudah, baru kita merujuk ke rumusan Kp, yaitu Kp sama dengan P miliknya PCl3 di sebelah kanan, dibagi yang di sebelah kiri. Cl2, ini P, PCl5. Masukkan angkanya. Alfa 1 plus alfa dikali P. Ini juga sama. Alfa 1 plus alfa dikali P. Dibagi dengan yang PCl5. 1 min alfa, 1 plus alfa dikali P. Sehingga kita bisa mengeliminasi ini sama ini. Nah, gitu. Hasil akhirnya adalah alfa P dikali alfa. Ini ya. Ini, dan ini. 1 plus alfa dari ini. Yang ini 1 min alfa. Dari ini. Sehingga kalau kita hitung, ketemunya alfa kuadrat dikali P. Ini kalau sederhanakan menjadi 1 min alfa kuadrat. Nah, begini. Untuk jawaban yang nomor 10. Karena kemarin sempat terpotong, jadi penjelasan lengkapnya adalah ini. Langkah pertama kita mencari rumusnya dulu. Ini. Sudah ketemu kita cari mol total, terus tekanan parsial, baru ke rumusan Kp. Ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 10 dan opsi jawaban benarnya adalah yang E. Namun perlu ditambahi alfa kuadrat. Ada pertanyaan untuk nomor 10 anak? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Ditargetkan hari ini selesai sampai nomor 20. Jika nggak ada,
Lanjut nomor 11 sekarang. Untuk nomor 11, soalnya begini. Ada 4 pernyataan. Manakah yang benar berhubungan dengan unsur X dengan konfigurasi elektron berakhir di AR3D10 4S2. Jadi ada unsur X, konfigurasinya berakhir di AR 4S2 3D10. Apakah dia termasuk golongan 12 untuk pernyataan yang ini? Benar nggak kira-kira? Apakah bilox tertingginya 2? Apakah dapat membentuk senyawa? Apakah golongan alkali? Nah, kita lihatnya dari sini dulu anak-anak. Yang pertama, dia golongan berapa? Ini kan elektron valensinya. Ini ada kelas valensi dengan elektron valensi 2 ditambah 10. Kalau 2 ditambah 10 jumlahnya adalah 12, berarti dia termasuk pada golongan 12. Ini menggunakan sistemnya di Amerika ya. Kalau menggunakan golongan A dan B, ini berakhir subkulit S dan D. Kalau subkulit S dan D, dia adalah masuk golongan B. Berapa B? Kalau valensinya jumlahnya adalah 12, dia termasuk golongan 2B. Periode berapa? Periode kulit tertinggi. Tertingginya 4, berarti dia masuk periode 4. Kalau dia melepas elektron, berapa elektron yang mampu dilepas oleh atom ini? Ternyata yang mampu dilepas hanyalah di kulit 4s2, yaitu ini, 2 elektron. Sehingga kalau dia melepas, hanya melepas 2 elektron membentuk X2+. Kita lihat. Ini benar ya, karena dia golongan 12 benar. Kalau 1 benar, 3 benar. Karena dia golongan transisi, berarti dia membentuk senyawa berwarna. Bilox tertingginya adalah +2 dari muatan tadi. Tertingginya adalah muatan +2. Apakah termasuk alkali tanah? Bukan anak-anak. Alkali tanah itu golongan 2A. Padahal yang kita bicarakan ini unsurnya golongan 2B. Sehingga yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan untuk nomor 11? Silahkan. Enggak ya? Jawabannya 1, 2, 3. Kalau enggak ada masalah, langsung nomor 12. Soalnya gini. Jika 10 ml larutan AgNO3 0,02 M dicampur dengan 10 ml larutan NaCl 0,04 M, maka terjadi pengendapan perak klorida dengan KSP 10⁻⁴. Nah, kalau menghadapi yang kayak gini, kita harus membandingkan 2 data ya. Kalau di kelas 11 dulu, mengendap dan tidak, yaitu membandingkan harga KSP dan QSP. Membandingkan data KSP dan data QSP. KSP ini adalah hasil kali kelarutan dalam kondisi standar. Kalau ini hasil kali kelarutan ion dalam kondisi sembarang. Jika dibandingkan, ada 3 kemungkinan nilainya. Bisa sama, bisa lebih besar, bisa lebih kecil gini. Jika KSP sama dengan QSP, dia dalam kondisi setimbang. Namanya adalah larutan tepat jenuh. Tepat akan mengendap. Kalau KSP-nya lebih besar, dia kondisinya masih berupa larutan. Kalau yang QSP-nya lebih besar, dia sudah mengendap. Jadi kita harus menghitung nilai QSP-nya anak-anak dari soal ini. Baru kita bandingkan dengan data KSP. Enak, bentar. Bentar ya, geser sebentar. Nah, garam yang kita hitung, yang punya data QSP di situ adalah AgCl. Solid. Ini kalau diionkan jadi ini. Ag plus ditambah Cl min. Artinya, saat terbentuk AgCl, saat percampuran, apakah dia mengendap? Baru kita hitung nilainya, QSP-nya. Pakai ini, konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min.
Terus karena ada percampuran, ini harus menggunakan volume total anak-anak. Berarti M1V1 per volume total, ini M2V2 per volume total. M1-nya Ag plus adalah 0,02. Volumenya 10 mili. Dan volume totalnya masing-masing 10 mili, berarti 10 ditambah 10 menjadi 20 mili. Yang ion Cl- dari NaCl, M-nya 0,04, volumenya 10, volume totalnya juga 20. Kalau dihitung, 0,2 per 20, 0,4 per 20. Ini adalah 0,01, 0,02. Kalau dikalikan berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah data KSP. Sedangkan di soal tadi kita dapatkan nilai KSP sama dengan 10 pangkat min 10. KSP-nya sekian. Kesimpulannya, nilai KSP dan KSP lebih besar yang mana? Lebih besar yang KSP. Apa yang terjadi kalau KSP-nya lebih besar? Dia dalam kondisi mengendap. Artinya, campuran AgNO3 dan NaCl membentuk endapan AgCl. Berarti pernyataan yang atas ini benar. Bagaimana yang bawah? Hasil kali kelarutan KSP lebih besar daripada kelarutan ion. Kebalik ya, harusnya lebih besar terhadap kelarutan ion. Sehingga yang ini benar, yang ini salah. Benar dan salah, jawabannya adalah C. 12C. Ada pertanyaan anak-anak untuk nomor 12? Silahkan. Banyak mintanya. Gak ada? Kok diem kabar arek yo? Ngantuk arek. Kalau nggak ada nomor 13. Untuk nomor 13, ini adalah soal tentang titrasi asam basa. Akan tetapi, untuk datanya ini tidak bisa kita jawab anak-anak. Karena ada kekurangan data, yaitu di sini. Asamnya nggak ada konsentrasi, NaOH-nya nggak ada konsentrasi. Kalau sama-sama nggak ada konsentrasi, kita tidak bisa menghitung. Harusnya salah satu harus diketahui konsentrasinya. Namun, kita bisa menganalisis grafiknya saja. Tanpa harus data itu nggak apa-apa. Ini kan grafik titrasi. Kalau mulainya agak ke atas, ini adalah asam lemah dengan basa kuat. Sehingga di titik ekuivalennya sini, pH-nya lebih dari 7. Titik A, B, sampai sebelum C, ini kan datar anak-anak ya. Itu adalah daerah larutan buffer. Larutan penyangga. Sedangkan di titik C, ini titik tengah-tengah, titik ekuivalen. Terjadi hidrolisis garam. Sedangkan di titik D, dia sudah kelebihan basa. Jadi kalau keluar tentang grafik begitu ya caranya ya. Sebelum titik ekuivalen adalah daerah buffer karena asam lemah dengan basa kuat. Itu aja yang bisa saya bahas dari nomor 13. Tidak bisa lebih, karena datanya nggak lengkap. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan titrasi asam basa sebelum kita lanjut ke nomor 14. Jangan banyak. Satu apa ya? Banyak itu. Kalau enggak, lanjutkan nomor 14 anak-anak. Suatu larutan diperoleh dengan melakukan 6 gram urea, MR-nya 60 dalam 1 liter air. Kemudian larutan lain dibuat dengan melarutkan 6 gram. Masanya sama kan ya. Glukosa MR-nya 180 ke dalam 1 liter air juga. Yang diminta adalah berapa perbandingan tekanan osmotiknya. Urea dibandingkan dengan larutan glukosa. Ini materi kelas 12 kemarin tentang sifat kualitatif. Yaitu di bagian tekanan osmotik. P1 dibanding dengan P2.
rumusnya MRT dibanding dengan MRT. Karena suhunya sama, ini boleh dibuang anak-anak, R sama T-nya. Sehingga nyatakan M. M itu didapatkan dari massa per MR dikali 1000 per volume dibagi dengan massa yang kedua ya, MR 1000 per volume juga. Massa pertama urea 6 gram, MR-nya 60, berarti 6 per 60. Dilarutkan ke dalam 1000 gram, berarti 1000 per 1000. Ini dibanding dengan 6 gram glukosa 180 dikali 1000 per 1000 juga. Ini habis. Ini 1/10. Yang di sini 1/30. Kalau ini sebagai Pi1, ini sebagai Pi2, berarti Pi1 dibanding Pi2 itu adalah 10/30. Artinya, Pi-nya urea itu yang Pi1 ya, 3 kali Pi-nya glukosa. Berarti Pi1 sama dengan 3 kalinya Pi2. Ini untuk nomor 14, berarti jawabannya yang B. Ada pertanyaan anak-anak, silakan. Kok anteng ya Rarek ya, karena sing tanya ya. Tapi bisa dipahami kan ya dari soal ini ya. Sebentar. Beneran loh ya. Karena ini soal-soal sederhana. Baik, kalau nggak ada masalah, nomor 15 sekarang. 15 ini mudah. Pernyataan yang benar apabila sepotong logam timah dicelupkan ke dalam larutan Pb. Apakah tidak ada reaksi? Apakah timahnya tereduksi? Terbentuk endapan Pb? Pb terus atau tidak? Ada jawaban yang benar. Nah, kunci untuk menjawab soal nomor 15 ini sebenarnya cuma anak-anak deret pauta aja. Yaitu posisi timah dan timbal. Lebih kiri mana antara timah dan timbal itu tahu ya terjawab soalnya. Ternyata kalau dalam deret pauta, jika Sn ada di sini, Pb itu persis ada di sebelah kanannya. Lebih reaktif mana kalau posisinya seperti ini? Sn apa Pb? Yang lebih reaktif? Sn. Sn-nya cenderung teroksidasi, Pb-nya cenderung tereduksi. Lah reaksinya berarti Sn diubah menjadi Sn2+. Sedangkan Pb2+ akan direduksi menjadi Pb. Dan terbentuk ini anak-anak, endapan Pb. Artinya untuk nomor 15 ini jawabannya adalah yang C. Karena Pb-nya mengalami reduksi. Gitu aja ya, cepat ya. Itu nomor 15. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 16. Nah, 16 ini adalah soal elektrolisis. Untuk nomor 16, ini ada elektrolisis larutan Ki yang volumenya 20 mili dengan konsentrasi 0,2 M. Menggunakan karbon diuji dengan fenoltalin dan amilum. Fenoltalin ini untuk asam basa, amilum terbentuknya iodin. Kayak uji makanan ya. Nah, mana di antara 4 pernyataan itu yang benar? Sebenarnya ini sederhana, kalau kita sudah tahu tentang uji, amilum dan PP, kita tidak menghitung pun akan ketemu jawabannya, anak-anak. Strateginya gini. Ki, kalau diionkan kan menjadi K+, ditambah I- menggunakan karbon. Karbon ini bersifat inert. Inert berarti nggak ikut bereaksi.
ada reaksi di katoda dan anoda. Karena K adalah golongan 1, berarti yang ada di katoda adalah air. Direduksi menjadi H2 dan OH-. Ini 2 elektron. Nah, gitu. Sedangkan di anoda, karena dia punya I-, I- dioksidasi menjadi I2. Ini 2 elektron juga. Terus ini kita eliminasi elektronnya. Hasil akhirnya 2H2O, 2I- membentuk H2, I2 dan 2OH-. Nah, uji tadi itu untuk deteksi ini. OH- dan I2. Karena ada OH-, sifatnya basa, diuji dengan Fehling, di katoda akan muncul warna merah. Karena sifat asam basa deteksinya pakai itu. Sedangkan di anoda, karena terbentuk I2, kalau dengan amilum, dia bisa berubah menjadi warna biru. Sehingga dari sini udah kejawab. Kalau 3 benar dan 4 benar, jawabannya pasti 1, 2, 3, 4. Begitu lihatnya. Kalau 3 benar, 4 benar, jawabannya pasti 1, 2, 3, 4. Gimana membuktikan kalau volume hidrogennya sekian? Gampang buktikannya. Pakai ini, I2 ini. I2, H2, dan pH. Ini kita uji 3-3-nya. KI-nya kan 20 mili, 0,2 M. Berarti kita bisa mencari milimolnya dia. M dikali V dalam mililiter. 0,2 dikali 20. Berarti ketemu 4 milimol. Saat I- koefisiennya 2. Nah sekarang hidrogen, ini koefisiennya kan 1. Berarti milimolnya itu adalah separuhnya. Yaitu menjadi 2 milimol. Kalau milimolnya dapat, volumenya dapat anak-anak. Milimol dikali 22,4. Karena volume standar. Sehingga 2 dikali 22,4 ketemunya 44,8, satuannya mililiter. Karena kita gunakan milimol. Yang satu kebukti. Kalau pH kebukti enggak? Nah ini konsentrasinya berapa OH-nya? Ini kan koefisiennya 2. Berarti milimol OH- itu sama dengan milimolnya I-, karena sama-sama koefisiennya 2. Berapa? 4 milimol. Cari konsentrasinya sekarang. Konsentrasi OH-, 4 milimol dibagi volumenya tadi, yaitu 20 mililiter. Ketemunya menjadi 0,2. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Kita hitung pOH-nya. Min log 2 10 pangkat min 1 berarti 1 min log 2. Nah, pH-nya 14 dikurangi ini. 13 min ketemu pin jadi plus log 2. Nah, terbukti jawaban 1, 2, 3, 4 adalah jawaban yang benar. Itu anak-anak untuk nomor 16. Agak panjang ya, karena berhubungan dengan elektrolisis. Habis ini saya fotokan ke anak-anak lembar oratoritan saya. Santai aja. Ada pertanyaan? Bagian mana yang nggak jelas dari nomor 16 silakan ditanyakan. Wah, arek sewantai. Kalau nggak ada pertanyaan berarti nomor 17. Sudah cepat selesai. Nah, ini nomor 17. Senyawa berikut yang memiliki pusat chiral dan dapat bentuk Zwitter ion. Nah, ini ada 2 konsep anak-anak nomor 17. Ada Zwitter ion, ada chiral. Yang punya Zwitter ion itu adalah asam amino.
Berarti yang kita cari adalah asam amino yang punya C chiral. Lah C chiral itu artinya ada atom C yang mengikat apa tadi waktu di kelas? Mengikat 4 gugus yang berbeda. Asam amino itu ini rumus umumnya. Ada C mengikat gugus karboksilat. Kemudian mengikat gugus amino. Kemudian dia punya atom hidrogen. Dan sisanya rantai samping yang disimbolkan dengan R. R itu boleh diganti dengan apapun. Sehingga kalau ada kayak gini, ini disebut sebagai C chiral. Kita tinggal nyari aja yang ada 4 gugus ini dan ada chiralnya. A mungkin enggak. A ini hanya punya gugus NH2, tapi COH-nya enggak punya. COH. Berarti dia bukan asam amino, enggak boleh. Yang B, ini ada gugus asam, tapi enggak punya gugus amino, berarti juga tidak boleh. Kalau yang C, ini punya asam, ini punya amino. Ini punya H, berarti ciri dari asam amino ini. Nah ini jawabannya, berarti yang C. Kalau D enggak boleh anak-anak, ini asam, enggak ada aminonya, enggak diperkenankan. Ini juga sama. Ini asam, enggak boleh. Sehingga yang mungkin adalah yang C itu. Nah, Zwitter ion itu apa, anak-anak? Zwitter ion itu adalah di dalam satu molekul memiliki 2 ion secara bersamaan. Ini asam, ini basa. Kalau diubah menjadi ini, nah itu, ini menjadi NH3+, di sini ada R, ada ion negatif dan positif bersamaan, inilah yang disebut sebagai Zwitter ion. Begitu ceritanya untuk nomor 17. Oke ya, 17 jawabannya yang C. 18 sekarang. Butena jika direaksikan dengan kalium permanganat akan menghasilkan produk utama berupa butanon. Bisa nggak ini anak-anak? K-4 adalah oksidator kuat. Jadi butena jika dioksidasi apakah menghasilkan keton? Karena harus ingat, yang menghasilkan keton itu apa? Alkohol sekunder, bukan butena. Berarti ini salah. Terus, alkena jadi alkanon. Beneran enggak? Ya salah juga kan ya? Karena kalau alkena dioksidasi, itu tidak bisa menghasilkan golongan ke keton. Sehingga ini salah, ini juga salah. Kalau sama-sama salah, jawabannya adalah yang E. 18 itu E. Ini organik anak-anak. Harus santai. Itu 18 ya. 19. Ini yang bagus nih sekarang. 19. Agak panjang ini. Suatu hidrokarbon, rumus komposisinya adalah 85,7% C dan 14,3% hidrogen. Gas hidrokarbon tersebut mempunyai massa jenis 2,8 gram per liter. Pada keadaan gas SO2 mempunyai massa jenis 3,2 gram per liter. Rumus molekulnya adalah, kalau ngadepi soal kayak gini ada persentase, berarti langkah pertama kita mencari rumus empirisnya dulu, anak-anak, yaitu rumus perbandingan terkecil antara C dan H. Gimana nyarinya? Ya molnya C bandingkan dengan molnya H saja. Persentase itu anggap sebagai massa. Berarti di sini molnya C massanya dianggap 85,7 gram. Yang ini dianggap 14,3 gram. Ini AR-nya 12, ini AR-nya 1. Ini ketemu 14,3, ini sekitar 7,1. Sehingga kalau dihitung perbandingannya 1:2. C-nya 1, hidrogennya 2, ini dikenal sebagai rumus empiris. Nah, gitu. Rumus perbandingan terkecil. Nah, kemudian bagaimana rumus molekulnya? Itu kita bisa mendapatkan
massa molekul relatif atau MR dari data ini, dari data massa jenis. Karena ada dua gas dibandingkan gas X dan SO2, ini kita menggunakan prinsipnya Avogadro. Berarti pakai ini. Mol 1 per V1 sama dengan mol 2 per V2, anak-anak. Ini cara menyarinya. Yang ini adalah senyawa X, yang ini adalah SO2. Kita kan nggak tahu anunya ya. Kita biarkan aja sebagai mol 1 karena MR-nya nggak tahu. Volume 1 diambil dari ini. Massa jenisnya 2, gram per liter. Berarti dianggap volumenya adalah 1 liter. Itu boleh. Sedangkan L2-nya ada gas SO2. Rho-nya SO2 itu 3,2 gram per liter. Padahal MR-nya SO2 itu adalah 64. S-nya 32, O-nya 16 kali 2 juga 32, ketemunya 64. Sehingga kita bisa mencari molnya SO2. Masanya 3,2, MR-nya 64, berarti ketemunya 0,05. Ini 0,05. Dan volumenya ini per liternya juga, yaitu 1. Sehingga N1-nya juga ketemu 0,05. Nah dari N1 ini kita cari MR-nya. Massa dibagi MR. Ininya 0,05. Massanya dari sini tadi. Dari massa jenis. Yaitu 2,8. Ini 2,8 per MR. Sehingga MR-nya ketemunya 2,8 per 0,05 itu sama dengan 56. Nah, kita cari anak-anak yang MR-nya 56 itu siapa di antara senyawa itu. Tapi kalau sudah dapat rumus empiris mudah, yaitu rumus empiris dikali N itu sama dengan MR ini, 56. Sedangkan C itu 12, hidrogen itu 1, berarti 2 kali 1 dikali N, itu sama dengan 56. 14 N sama dengan 56, berarti N-nya sama dengan 4. Sehingga kalau sama dengan 4, masukkan ke sini. C-nya 4, hidrogennya 8. Ini jawabannya. C4H8. Yaitu yang D. Cukup panjang ya, nomor 19 cara jawabnya. Ini sebenarnya materi kelas 10 dikombinasi dengan pengembangan soal UTBK. Ada pertanyaan nomor 19? Kalau nggak ada terakhir, yaitu soal nomor 20. Habis ini selesai ya. Urutan asam halida berikut HF, HCl, HBr, HI yang titik didihnya makin meningkat. Benar nggak itu? Titik didih tertinggi miliknya siapa, anak-anak? Lupa. Sudah sempat kita bahas loh. Titik didih HF itu lebih tinggi daripada HI, lebih tinggi daripada HBr, lebih tinggi daripada HCl. Mengapa? Karena ini punya ikatan hidrogen. Ingat itu ya. Sedangkan yang ini itu hanya molekul yang bersifat polar aja. Berarti punya gaya dipol-dipol. Yang ini punya ikatan hidrogen. Lebih kuat yang ikatan hidrogen. Sehingga titik didih tertingginya adalah miliknya HF. Berarti salah ya. Kalau dikatakan tertingginya adalah HI. Ini kan urut HF sampai HI tertingginya HI. Berarti salah. Semakin besar MR, gaya Van der Waals-nya semakin tinggi. Bener nggak? HF ke HI itu MR terkuatnya di sini. Kok terkuat? MR terbesarnya di HI. Apakah benar gaya antar molekulnya terkuat di HI?
ternyata juga salah. Karena yang terkuat adalah di HF. Sehingga pernyataan ini salah, yang ini juga salah. 20 jawabannya yang E. Begitu anak-anak. Nah, selesai wes nomor 10 sampai 20. Ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada? Ya Allah, Rarek santai banget, nggak jawab ya. Baik anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan berarti tak anggap cukup ya. Saya anggap paham, habis ini saya Mister nomor kirim 20 apa Mister jawabannya? salah-salah mas. Berarti yang E, salah dan salah. Oke Mister, makasih. Oke. Tak kirim ke siapa? Baik, habis ini saya kirim fotonya ke siapa yang saya punya nomornya ya. Lihat ya nanti siapa tahu ada yang punya nomornya. Baik, terima kasih atas kehadirannya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.